dan akhirnya dampak-dampaknya juga terasa sampai pertumbuhan secara finansial. Betul banget. Oke. Jadi teman-teman, buat gua pribadi San, orang ini menyentuh hati gua dari pertama kali berjumpa. Wow. Kalau buat lu gimana San? Luar biasa ya, Re, ya. Yes, betul. Sama, Re. Gue pun merasakan hal yang sama. Berarti ini nggak cuma ke individu, Valid tapi ya? ke banyak orang. Benar. Ini original karena dia lakukan konsisten ke banyak orang. Yes, ya. betul banget. San, jadi kalau kita udah hari ini punya kesempatan buat dengar orang ini, pastikan teman-teman siapin catatannya ya. Yes. Yang nyatet di handphone, jangan ke distract sama WhatsApp, jangan ke distract sama YouTube, apalagi Instagram. Betul. Ya. Yang nyatet di buku, teman-teman pastikan bahwa pennya ada isinya ya. Jangan cuma pura-pura nyatet, tapi catat karena apa yang dibagikan dan disampaikan ini sangat berharga. Betul banget. So, San, kenapa nggak kita langsung lihat aja video profile dari toko Andre Gunawan. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back, you love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. Hari ini ditentukan oleh masa lalu kita. Kita adalah produk dari masa lalu. Tapi masa depan kita ditentukan dari apa yang kita tabur hari-hari ini. Yang setuju katakan yes. Yes. Oke. So jangan lihat, oh hari ini kenapa ya gue punya problem. Oh hari ini kenapa income. Gak sesuai sama yang saya mau. Tapi hari ini cari apa yang saya bisa tabur. Cari, lihat, oke gue tabur apa supaya besok-besok hidup gue boleh punya perubahan. Sekitar bulan September, Agustus atau September gue kurang begitu inget. Jadi Yoke sama Andre kita berdua kalau nggak salah kita ke Singapura. Dari Singapura kita landing di Jakarta. Semenjak Kertajati kayaknya kita lebih prefer ke Jakarta. Nah dari Jakarta saya masih ingat Yoke naik KCIC naik taksi. Oke, dan Andre nginep satu malam karena ketemuan sama Aristo. Jadi dari Jakarta, ini di bandara nih ya, Bandara Jakarta. Menarik, yaitu udah Yoke pulang duluan karena gue masih, mumpung di Jakarta bisa ketemu sama Aristo. Saya lupa, September kalau nggak salah. Oke, sampai di bandara, udah aduh istriku ya berpisah sama istri yang paling cantik gitu ya. Aduh sedih banget gak sih ya. Malam sendirian lah berarti di Jakarta gitu kan. Ya aduh gak apa-apa deh. Oke. Akhirnya pakai Bluebird saya masih ingat. Naik Bluebird. Saya drop Yoke. Saya foto supir Bluebirdnya. Pak ke KCIC Halim. Karena Yoke naik KCIC sendirian pulang sendiri ke Bandung. Oke. Dari Bandara Yoke ke Halim dan saya ke Central Park. Saya ketemuan sama Aristo. Seingat gue kalau nggak salah di Central Park. Udah sampai malam ngobrol, ketawa-ketawa, nggak tahu ada isinya apa enggak, saya nggak tahu ya. Aristo boleh cek. Kayaknya nggak inget gitu ya. Nah dari Central Park gue pulang nginep di hotel corporate-nya Legacy, yaitu di Veranda. Oke, yang seru adalah waktu gue pulang dari CP tadi, saya mau naik taksi. Dan ini
kesempatan atau probabilistiknya ini 1 dibanding, wah saya nggak tahu nih berapa persen bisa mengalami hal seperti ini lagi. Yaitu waktu gua naik taksi, supir taksinya adalah orang yang sama yang nganter Yoke dari Jakarta ke KCIC. Dari sini dia bilang dia pergi kemana, dia langsung ke CP. Bayangin taksi sebegitu banyak, ya. Ini kan kesempatannya di Jakarta, kebayang nggak? Jadi begitu gua buka pintu, saya ingat karena gua foto dia. Oke, gue bilang, gila. Pak, tadi yang nganter istri saya, Pak ya? Iya, Pak. Tadi saya kaget juga ngelihat Bapak bisa ketemuan lagi. Gila kan? Ya. Ini settingannya saya nggak tahu bagaimana. Ya. Jadi di taksi gue masih ingat. Saya bilang gini nih sama Pak supirnya. Pak supir, saya pikir kalau bilang kebetulan kayaknya terlalu too good to be true. Jadi Pak supir, yuk ini mah saya pikir ada yang ngatur. Oke, Pak, lu boleh tanya apapun, Pak. Ya, lu boleh tanya apapun, diskusi apapun, ya. Hal apapun lu nanya, saya tergerak untuk jawab. Gue tergerak untuk cerita, gue tergerak untuk bener-bener ada apa nih. Sampai kesempatannya kan enggak, ini edan sekali nih. Jakarta loh ya, ini edan banget. Saya berharap pertanyaannya adalah tentang hubungan suami istri. Gue berharap pertanyaannya adalah kekekalan, surga dan neraka ya. Ya, gue berharap pertanyaannya itu yang, wah kayaknya, ya tolong apa gitu ya. Tahu nggak pertanyaannya dia apa? Exactly. Tolong Arya kasih ke Cici Feni. Dari semua kesempatan yang dia boleh nanya, akhirnya gue kasih duit rada besar sama dia. Oke, tapi dia nanya sebuah hal. Pak, kalau ada kerjaan Pak yang lebih bagus, saya mau dong Pak. Jadi bukan hanya kita tahu bahwa di legacy itu kita ngomongin soal kerjaan dan ngomongin soal uang itu kita 60-70%. Walaupun kita bicara menyeluruh, spiritual, relationship, family, oke, kesehatan, edukasi, kita bicara 6 area kehidupan. Tapi 60-70% yang kita omongin adalah soal keuangan. Karena orang di luar sana, needs-nya dia itu kalau kita mau relate sama banyak orang, maka bukan surga dan neraka tuh yang jadi concern terbesarnya dia. Tapi dia nanya, Pak, kalau ada kerjaan lebih bagus. Dulu saya kerja di tentara segala macam, bagus segala macam, pandemi dan lain sebagainya. So, hari itu iya ya. Kalau kita hari-hari ini mau coba excellent di kerjaan kita, maka itu sebuah area yang asik banget. Karena orang di luar sana lebih tertarik soal keuangan daripada hubungan suami istri kamu loh. Daripada spiritual, kesehatan, dan yang lain-lain. So, kalau kita di sini, kita boleh belajar bahwa kita pengen punya yang namanya keuangan yang bagus. Orang suka bilang financial freedom. Next, boleh? So, kalau ada yang nanya, kok Andre, kalau gitu menurut lo, apa sih yang namanya financial freedom? I'm glad you asked. Oke. So, menurut Andre, dan ini yang kita percaya dan lakukan di legacy. Typically, orang itu bilang bahwa financial freedom itu artinya apa? Aduh, gue pengen punya financial freedom. Kebanyakan orang bilang, gue pengen punya uang yang begitu banyak, ya, sampai gue nggak perlu kerja lagi. Nah, tapi sebuah definisi bagaimana kita merespon financial freedom adalah, menurut kita, financial freedom adalah kebebasan. Oke, dari, saya tutup dulu, sorry bentar. Kebebasan
dari kekayaan dan kebebasan dari kemiskinan. Hidup yang comfortable, hidup yang nyaman, dan punya kehidupan yang sustainable. Kehidupan yang bukan nyaman saat ini, tapi jangka waktu panjang. Tanpa beban dari kaya yang terlalu banyak, atau batasan dari kemiskinan. So, kalau kita mau punya financial freedom, di legacy kita nggak condong ke arah extreme wealth. Oke, di mana lu bisa posting di pantai 4 bulan dalam kehidupan lu. Kayaknya itu bukan yang kita mau. Oke, kalau someday teman-teman belum married, mungkin kebayang itu sebuah hadiah yang besar. Tapi begitu lu menikah, maka lu akan sadar bahwa apa yang lu mau ajarin sama anak lu. Kalau kebagian besar hidup lu adalah liburan. Jadi kita bebas dari yang namanya keuangan yang terlalu ekstrim. Yang bilang kita nggak perlu kerja dan kita nggak usah kerja. Juga nggak menyenangkan. Oke? Karena menurut saya pribadi, bekerja adalah sebuah anugerah, bekerja adalah sebuah kesempatan. Bahwa signature-nya kita waktu Tuhan ciptakan, bahwa menjadi berbuah itu sebuah identitas kita untuk bekerja, mengusahakan, memberkati buat orang lain. Tapi kita nggak pengen juga kalau mau belanja perlu nunggu 11-11. Nggak usah segitunya. Oke? Gambaran Andre buat sejahtera ekonomi sederhana, salah satu poinnya adalah suami istri lu bisa traveling. Tinggalin anak-anak setahun 2-3 kali aja. Nggak usah ke Bora Bora, Bahamas, ya, Niagara Falls, nggak usah. Boleh kalau ada itu, boleh. Boleh ke Pangandaran kalau Adri sukanya Pangandaran, boleh. Tapi at least lu bisa liburan ke Bali lah, setahun 2 kali. Oke, supaya suami istri boleh liburan. Yang masih muda, yang belum nikah, boleh healing tipis-tipis. Ya, boleh weekend ini mau kemana yuk? Yang belum married, siapa yang belum married angkat tangan? Nah, Bo masih belum married sampai hari ini, Bo, ya, betul ya? Belum. Bulan depan deh. Bulan depan lamarannya ya? Benar ya, betul. Oke. Liburan boleh. Punya kendaraan pribadi, punya rumah pribadi. Salah satu tugas kita, tujuan kita bekerja, ada yang masih ingat apa? Nomor 1, tujuan dari kita bekerja. Apa? Mengembangkan potensi. Ada lagi yang lain? Apa, sorry? Survival needs. Adi bilang apa? Survival needs, betul. Jadi kita di legacy. Jangan terlalu tinggi juga. Wah, kesejahteraan buat orang lain tapi rumah lu belum punya. That is wrong. Oke? Lu menikah, lu perlu punya rumah sendiri. Oke? Makanya disebut rumah tangga karena udah punya rumah. Bukan. Dan akhirnya lu bisa menaiki tangga kehidupan. Makanya namanya rumah tangga. Rumahnya lu perlu punya. Mau lu, Ndre, gue punya duit. Zaman sekarang kita kasih edukasinya nggak usah beli rumah mahal-mahal. Kita ngontrak aja, tapi punya duitnya buat beli rumah nggak masalah. Oke, boleh banget. Tapi seenggaknya lu punya kemampuan untuk beli rumah. So, definisi buat kita sejahtera. Nggak usah nunggu 12-12. Kalau belanja ke Jogja, ke Borma untuk sama anak-anak, nggak usah untuk beli snacking aja lu mikir. Alis apa? Dikerutin. Oke,
Beli jangan, saya pikir nggak usah begitu. Kalau isunya adalah ini gulanya ketinggian boleh. Tapi kalau isunya hanya untuk makanan harga, saya pikir nggak begitu tuh. Jadi inilah definisi financial freedom yang saya percayain. Nggak perlu punya constraint poverty. Juga nggak perlu terlalu ribet sama kekayaan sehingga kemana-mana urusannya uang. Kemana-mana cara lu berpikir adalah uang, nggak usah juga. Bisa bawa orang tua. Hari ini Willy, kita boleh dukung doa. Willy sama mamahnya lagi di Pineng. Oke, kalau berobat ke Pineng, nggak usah terlalu banyak urusannya berangkat bawa orang tua misalnya. Jadi inilah financial freedom yang saya tawarkan buat teman-teman di Legacy. Nah, untuk kita boleh punya financial freedom, untuk kita boleh mencapai goals kita. Bahkan untuk kita boleh punya terobosan. Yang mau punya terobosan bilang terobosan. Terobosan. Yang mau punya terobosan. Oke. By the way ini kok nggak banyak dikasih-kasih sebelah-sebelahnya nih gimana nih? Nah, nih. Kalau kita mau punya apa teman-teman? Maka sebelum terobosan boleh ada, nggak ada terobosan kalau kita nggak punya yang namanya perubahan. Nggak ada perubahan kalau kita nggak punya informasinya. Kalau kita tahu caranya. Kalau kita sadar gimana ya caranya. Sumber jalannya gimana ya. So hari ini sharingnya Andre adalah boleh dibuka 3 jalan untuk kita boleh belajar. Yang pada akhirnya kita boleh punya perubahan dan boleh punya terobosan. Kadang-kadang kita langsung lompat pengen punya terobosan. Tapi untuk taunya dulu deh. Hari ini kita belajar. Nah yang pertama. Sumber pertama untuk kita boleh punya jalan untuk belajar. Kita nggak akan bisa diet berhasil. Kita akan punya problem. Kalau mau jadi orang tua yang berhasil. Kalau kita nggak tahu caranya gimana. Nah cara yang pertama adalah explanation. Kalau lu mau punya income yang bagus, kalau lu mau punya bisnis yang bagus, perlu ada orang yang explain sama hidup lu, caranya gini loh. Oke, kalau kita mau berenang yang bagus, perlu ada orang ngajarin kita caranya gini loh. Kalau kita mau lari bagus, jangka jauh, pertama-tama sumber jalan yang pertama adalah explanation. Bilang kiri kanannya ada orang yang explanation. Kemarin istri gue Yoke baru bilang, oh ternyata makan martabak goreng itu kalorinya berapa non? Martabak asin 400 satu potong 400 kalori. Nah karena kita tahu ada yang jelasin, maka kita edan satu potong 400 kalori. Jadi seringkali teruskan. Jadi seringkali kita ngerasa makan kok kayaknya nggak banyak. Ya gila gue makan baru berapa potong hari ini. Tapi sebenarnya kalorinya udah setengah kebutuhan sehari kalori. Oke, kita pengen berhasil. Tapi kalau nggak pernah ada satu orang leader yang datengin kamu dan bilang bahwa di Prudential 4 tahun lu ikutin sistemnya, 5 tahun ikutin sistemnya, lu boleh punya income 100 juta sebulan. Lu dikasih tahu caranya. Nah kalau nggak ada orang yang datang, nggak ada yang explain, kita jangan berasumsi untuk orang lain tahu. Betul? Kalau orang nggak kita ceritain dengan bagus, explain dengan bagus,
pentingnya punya proteksi. Jangan berasumsi mereka tahu pentingnya proteksi. Karena assume adalah singkatan dari atas ya. Orang yang assume adalah orang yang naruh S antara you and me. Oke. Jadi jangan berasumsi bahwa kenapa ya orang kok nggak tahu pentingnya proteksi. That's why tugas kita perlu explain dengan cara yang bagus. Dengan janjian, fokus ke telepon adalah bikin janji temu doang. Bukan jelasin produk. Oke, bukan cerita kemana-mana nawarin produk juga bukan. Yang pertama adalah kita perlu ada orang yang explain. Itu yang pertama. Kalau teman-teman aware, hari ini coklatnya ada 3 warna, betul nggak sih? Jadi nggak ya 3 warna, betul? Oh nggak jadi, maaf. Salah. Ya, ya, ya. Oke, benderanya 3, oke. Ya. Jadi kalau kita mau ketemu orang, mau jelasin produk, perlu ingat bahwa jalan dia tahu bagusnya adalah pertama explain. Kalau lu ada di Prudential, maka pertama kita mau bisa di bidang apapun, ada yang explain. Andre ini hari ini, saya itu punya 0% keberhasilan kalau Andre mau buka usaha kelapa sawit. Kenapa? Karena dari 3-tiganya, termasuk yang satu, nggak ada yang pernah explain sama gua caranya gimana. Jadi hari ini saya mau bilang 0%. Mau punya usaha batu bara 0%. Nggak pernah ada orang yang explain. Nah ini penting banget. Karena seringkali kita pengen berhasil, oke? Tapi seberapapun sering kita mencoba menerobos, kalau nggak ada leader lu yang datang dan ceritain bahwa, hey, caranya begini loh. Jangan pakai cara yang lu tahu punya. Oke? Cara untuk bangun tim begini loh. Cara untuk ketemu orang, oke, bukan datang sama Samdi dan bilang, Pak Samdi, lu kayaknya mukanya bagus banget. Udah punya asuransi belum? Oke? Yanita, aduh lucu gini Yanita. Yanita, gue agent di Prudential, gue bersemangat banget, gue pengen ceritain lu dong, asuransi boleh nggak Yanita? Baik banget Yanita bilang boleh. Ya, saya nggak tahu di Jakarta bagus gini boleh ya. Di Bandung nggak boleh. Ya, di Bandung sih nggak boleh Yanita, baik banget. Oke, boleh terus. Boleh ya. Jadi 10 lakuin cara yang salah, maka saya akan mendapatkan 10 hasil yang salah. Dan gue pulang dengan lemes dan gue bilang bahwa bisnis ini bukan gue banget. Orang udah punya asuransi. Padahal mungkin bukan asuransinya yang salah, tapi caranya. Dan kita perlu belajar dari orang lain, explain gua dong. Ceritain gua dong caranya gimana. So itu yang pertama. Yang kedua, jalan kedua. Untuk kita boleh belajar sebuah informasi. Dan akhirnya berubah. Dan akhirnya punya terobosan. Sederhana. Yang kedua adalah experience. Waktu lu bisnis sebelum di Prudential, bisnisnya Riko dulu garment, Victor distributor, semua expertise yang kita punya itu membantu kita punya experience. Sehingga waktu kita bangun tim, ya, Glenn dulu di komunitas sangat aktif. Ada banyak dari kita, banyak leader-leader besar di Jakarta yang tiba-tiba kenapa ya kok dia langsung booming? Karena bersyukur di bisnis ini semua experience yang lu bagus lu bisa
Praktekin. Kalau dulu pernah experience-nya jualan. Ada yang dari SMA pernah jualan apapun, angkat tangan dong. Dari SMA, Budian, Terati, Jopo, Bagus, Westi, Sandy, Jill, oke, Ebo terutama. Kalau lu SMA pernah jualan, maka feel-nya jualan itu lu udah ada kebayang tuh. Dan itu memudahkan kamu untuk akhirnya bisa closing di Prudential. Karena kalau lu punya experience-nya closing, oke, maka itu aja udah sebuah hal yang sangat membantu lu ada di Prudential. Saya tahu PR-nya besar kalau kita datang Prudent dan belum pernah closing sekalipun. Ya, itu PR-nya saya tahu besar. Leader boleh temenin, boleh minta tolong sama leadernya. Kalau dulu nggak ada mental, nggak ada expertise jualan, nggak pernah, dan belum pernah closing, saya tahu itu nggak mudah. Karena waktu kita ketemu orang, jangan-jangan yang kita pikirin adalah bukan kita closing, tapi bagaimana kita ditolak. Aduh, nanti pulang dari sini nolaknya dia gimana ya? Widih, ngeri. Ya, padahal yang kita perlu bayangkan adalah gimana nanti closingnya. Gua ketemu orang ini, flow chartnya gimana, mikir dulu, sampai ke closingnya gimana ya. Oke. Jadi yang kedua, yang kita bisa tahu untuk kita mau punya jalur perubahan, terobosan adalah experience. Ada experience yang menyenangkan tentunya, juga ada experience yang gak menyenangkan. Oke, kalau kita mau berhasil di bidang apapun, experience yang menyenangkan diperlukan untuk kita bisa tahu bagaimana caranya closing. Tapi semua experience yang gak menyenangkan pun, sebenarnya itu lu butuh bener. Itu bisa lu pakai. Oh, kalau gua mepet keuangan itu nanti rasanya gak enaknya begini ya. Bayar cicilan mepet itu rasanya begini gak enaknya ya. Dan itu pun bisa teman-teman pakai. Yang ketiga dan yang terakhir. Inilah cara paling efektif dan paling cepat. Kalau lu mau jadi berhasil. Kalau lu mau punya terobosan. Cara belajar yang paling efektif dan paling cepat. Tidak lain tidak bukan adalah role modeling. Adalah lu bukan belajar dari experience sendiri. Tapi lu belajar dari experience orang lain. Atau kita bilang namanya example. Kalau mau punya bisnis, ada yang ngajarin nggak? Nggak ada. Ada experience nggak? Nggak ada. Ada role model nggak? Nggak ada. Nol. Ya, lu mau punya kepintaran kayak gimana pun. Tapi kalau nggak ada tiga-tiganya ini, nol. Oke, kalau mau berhasil bangun tim, komunikasi sama orang, hubungan suami istri yang bagus, mau bisa lari 42 kilo. Tiga ini ada nggak? Salah satu aja bagus. Tapi yang paling mudah, yang paling cepat dan efektif, kalau lu mau berhasil, ada leader lu yang ngajarin. Oke, kalau mau bagi waktu caranya gini nih. Oke, kalau ketemu orang, senyumnya gini nih. Nah, teman-teman, di luar sana ada banyak orang punya kemauan besar, punya potensi besar. Tapi seringkali mereka nggak ada role modelnya, mereka nggak ada yang explain sama mereka. Saya pengen nggak punya bisnis kelapa sawit, contoh. Gue pengen banget, kalau memang bisnisnya bagus. Tapi bayangkan, siapa yang ajarin Andre bisnis kelapa sawit? Orang yang punya bisnisnya nggak akan ngajarin. Bener? Jangankan kelapa sawit. Mau toko sembako, ya, mau toko supermarket, mau toko kayu, toko besi, ya, nggak ada yang ngajarin. Toko wine dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini
Satu hal yang menurut saya berharga banget. Yang spesifiknya asik banget di Prudential. Karena lu bisa liatin orang yang udah lebih berhasil daripada lu. Dan willingly. Mereka mau ngajarin lu. Caranya begini loh. Caranya ketemu orang begini loh. Ngomongnya begini loh. Bilang ke kiri kanannya, pantesan lu bersyukur banget ada di sini ya teman-teman ya. Karena kalau nggak ada ketiga hal ini, maka bisnis banyak yang gagal. Karena orang bilang cash flow-nya berantakan. Karena ngurusin human capital, kayak product distribution, inovasinya. Sebenarnya karena mereka nggak ada tiga hal ini nih. Nggak ada orang punya garment yang datang dan ngajarin sama Riko, kok hati-hati kalau gini kok. Nggak ada. Jadi kalau kita hari ini mau berhasil di Prudential, asik banget. Nah, bagaimana dengan Prudential? Oke, bagaimana dengan Prudential? I'm glad you asked. Jadi waktu World Night ada sebuah data bagus ditampilin, namanya adalah Multi-Billion Leaders 2023. Apa itu kategori Multi-Billion Leaders? Saya nanya Arif, ada juga tulisannya, yaitu para EAD, Executive Agency Director. Jadi mereka punya syarat. Punya 6 AD ke samping, udah punya 6 AD ke bawah, dan income-nya selama 1 tahun minimum 10 miliar. Per tahun income-nya 10 miliar. Ya, minimal. Jadi kalau income 10 miliar tapi enggak 6 ke samping, di sini banyak enggak masuk multi-billion. Ya, leadernya Harry contoh, lebih dari 10 miliar enggak ada namanya. Karena syaratnya perlu 6 ke samping, 6 ke bawah. Tapi yang memenuhi syarat itu aja, oke, balik ke ini gua dong, ke Zoom gua. Yang memenuhi syarat itu, yang berarti income-nya kurang lebih se-M lah sebulan. Prudential. Ini nih. Udah bisa? Oh beda sama sini? Oh, oh dari komputer lu ya. Boleh boleh multi billion leader. Sorry di bawah. Nah, udah ya. Oke. Ini nih. Oke. Nggak tahu bener. Koman Cendana gua nggak aware. Kok Edi terkenal lah ya Surabaya ya. Ini umur Tante Linda ini udah 60-70. Bawah lagi kau Johan. Oke. Thank you banget. So, thank you banget. So, tugas Andre hari ini adalah apa? Adalah ceritain bahwa kalau lu terlepas dari kita punya misi di Legacy. Saya pribadi join Prudential karena pengen punya bisnis, karena pengen punya waktu. Tapi tujuan Andre dan Yoke kita full time adalah karena kita boleh bantu orang punya kesejahteraan. Jadi kalau lu mau abis-abisan di bisnis ini, ya, menurut saya, aduh, kok Andre gimana nanti gue bisa punya income nggak ya 10 juta sebulan? Nah itu hari ini kita kasih lihat datanya. Bahwa sebenarnya dari segi income asik banget. Menurut saya loh, asik banget. Bilang kiri kanannya kalau menurut kamu gimana? So,
Hari Senin saya ngobrol sama seseorang leader dan saya bilang bahwa oke, hidup kita. Oke, setidaknya inilah kepercayaan yang saya punya. Bahwa hidup kita itu bukannya bukannya terombang-ambing. Hidup kita itu bukan kayak karusel. Moving without going forward. Karusel tahu ya? Naik turun. Kehidupan kita bukannya cuman sibuk tapi ngalamin lagi. Tapi yang saya percaya, hidup itu harusnya dari sebuah level glory to another glory. Setidaknya ini kepercayaan gue. Kadang-kadang orang suka bilang gini, saya ingetin sama Kak Victor yang sekarang lagi di Paris dan usus buntu pecah. Lagi di Paris. Jadi dia mau dijahitnya aja made in France gitu, gaya banget ya, mau dijahitnya aja. Oke. Jadi dia bilang gini, ada orang bilang, aduh, gue menikah udah 4 tahun. Namanya rumah tangga ada naik, ada turun. Nah itu nggak sesuai. Karena rumah tangga seharusnya from glory to glory. Hubungan suami istri, hubungan pelayanan, bahkan bisnis pun. Yang saya percaya bahwa kita perlu dari sebuah titik naik ke sebuah titik yang lain, naik ke sebuah titik yang lain, naik ke sebuah titik yang lain. Apakah artinya income nggak pernah turun? Mungkin bukan begitu artinya. Karena income-nya kita pernah turun. Yoke dan Andre kita income pernah turun. Waktu AAD itu kita ngalamin turun. Karena kita bangun bisnis dari awalnya jualan terus kita bangun tim. Tahun itu kita turun 50%. Tapi apakah kita berani bilang bahwa bisnis gue lagi nggak bagus? Enggak. Karena memang gue lagi membangun fondasi yang lain. So, di Prudential, kalau kita mau bangun bisnis kita, mau habis-habisan, invest waktu, invest tenaga, maka kamu ada di tempat yang tepat. Karena apa? Karena yang pertama, lu punya orang yang mau explain sama kamu. Kedua, ada lu dan orang lain juga yang mau ceritain experience dan example-nya dia buat hidup kamu. Sehingga waktu kita growing terus. So dari gambar tadi multi-billions leader, saya berharap kita nggak ada yang punya bayangan bahwa wah bisnis ya kayaknya lagi nggak bagus ya. Halo? Bener? Ini orang-orang yang bisnisnya oke. Aduh bisnis lagi, market lagi. Enggak ada begitu tuh. 35 orang baru pulang, beberapa belum pulang dari Milan. Kalau lu tanya sama mereka, ini bisnis bagaimana? Asik banget. Bisa growing asik banget. Apalagi ngeliatin Jill foto di mana-mana, kayaknya Jill pasti bilang asik banget ini ya. Oke. Ya, keren banget. Jadi yuk kita bangun bisnis kita. Ada sebuah foto kemarin saya lupa masukin. Bahwa apa yang lu lihat hari ini itu, mungkin orang itu nabur nggak hari ini. Jadi kalau kita lihat seseorang kayak tadi ada Coach Johan Wang. Pernah nggak Coach Johan punya masalah kesehatan? Pernah. Cerita sedikit. Coach Johan kena leukemia. Waktu gua jadi agent 2008 persis, dia kena leukemia. Oke? Tapi di bisnis Prudential, kalau lu ngelakuin yang benar, maka waktu dia kalaupun kena musibah, income-nya, bisnisnya tetap jalan terus. So, kita nggak bisa bilang begitu di luar keadaan ekonomi problem lalu semua problem. Enggak. Ada sebuah slide yang dulu waktu pandemi kita suka bilang ini nih. Yaitu sebuah slide yang bilang bahwa we are in the same storm, but we are not in the same boat. Boat yang lu punya, someday tahun depan, 3 tahun lagi,
Itu tergantung dari bot yang lu lagi bikin hari-hari ini apa. Ada fotonya nggak ya? Nggak ada ya? Gua nggak masukin . Jadi ada orang yang walaupun ada badai, tapi ada orang yang botnya kecil. Sehingga waktu badai ada, ya habis. Tapi ada orang yang botnya begitu besar, mewah, kuat kapal perang. Jadi badai seberapa besar pun, nggak masalah. Jadi kalau kita lihat seseorang punya hasil yang bagus, kita boleh lihat kira-kira apa ya yang dia bangun sampai hari ini botnya bagus. Tapi kalau seseorang punya hasil yang gak bagus, juga lu boleh lihat apa yang dia bangun ya tahun-tahun kemarin. Sehingga hasilnya sampai sekarang jadi seperti ini. So penutupan. Penutupan dari Andre. Ada sebuah film. Saya nonton lagi sama anak-anak lagi liburan di Netflix. Filmnya judulnya adalah, boleh tolong? Slide-nya maksudnya slide. Next dulu, sorry. Oh, salah slide-nya kayaknya. Nah, ada lagi. Oke. Slide yang gua kirim kayaknya beda sama yang Cindy terima . Oke. Ada sebuah film yang lagi asik yang kemarin gua lihat di Netflix, yaitu namanya Three Body Problem. Oke. Saya lihat sama anak-anak terus sampai di tengah-tengah tiba-tiba ada yang telanjang. Ya. Wah, udahan. Ya, filmnya bagus. Ya. Ini sebenarnya Three Body Problem itu physician scientist fisika gitu ya. Yaitu kalau orang bilang bumi mengitari matahari karena gravitasi, ada PR, ada planet besar Neptunus atau apa gitu ya. Itu ukurannya juga hampir mirip sama matahari. Kenapa bumi nggak berputar ngelilingin dia? Jadi ada problem dalam hal fisika. Oke. Dan dari sana ada film yang bagus. Nah, supaya namanya keren aja gitu, kita ikut-ikut namanya Three Body Problem. Oke. So, waktu kita tahu bahwa asiknya di legacy adalah kita boleh punya 3E tiga-tiganya. Yuk, session hari ini bukan cuma kita dengerin dan kita pulang begitu aja. Tapi project buat kita adalah, yuk kita punya waktu hari ini, tentukan lu punya problem. Temukan 3 body, 3 orang yang lu mau ketemuin dan lu mau belajar sama dia. Oke? Kalau partner mungkin boleh banget dibantu sama leadernya. Tapi bersyukur yang di legacy kita punya orang-orang yang sudah melalui hal-hal yang hebat, yang heroik, pengalaman yang bagus. Kalau lu bisnis misalnya boleh ajakin ketemuan sama Riko. Kalau lu misalnya fresh grad boleh sama Philip ketemuan. Yang fresh grad kerja misalnya nggak punya market boleh ketemu Philip. Oh iya benar-benar. Oke. Jadi PR-nya kita adalah kita datengin, sekali lagi, kalau lu partner leadernya boleh bantuin. Ketemu orang-orang di legacy boleh, sebenarnya nggak harus di legacy. Lu mau di luar legacy juga silahkan. Tapi kalau di legacy kita punya orangnya kenapa enggak? Saya terinfluence ini dari seseorang yang luar biasa yang baru mungkin sekitar sebulan kemarin ke Jakarta dan dia dapat masukan. Nah, nanti leader ngasih masukan apa aja boleh belajar dari satu orang ini. Tepuk tangan, saya mau maju ke depan dong. Yosua, boleh maju ke depan? Tepuk tangan buat Yosua dong. Oke, kita nggak janjian, tapi baju gue udah kayak Gen Z belum sih? Ya, mirip banget loh, gue sama Yosua loh. Oke. Udah kayak papa sama anak. Oke. Papa. Yosua baru ketemuan sama Brian Adelar di Jakarta. Dengan waktu yang terbatas,
Gue nanya, Yos, apa yang paling menarik? Dan jawabannya menarik. Yuk, pengen dengar dari Yos. Silakan, Yos. Oke, thank you Ko Andre. Jadi di awal-awal Mei lah ya, atau April ya, lupa. Pokoknya berangkat ke Jakarta, nyempetin waktu, janjian juga sama leader hebat di Jakarta, Brian Adelar. Karena gue tahu dia orangnya masih muda, timnya besar banget. Kalau tadi Ko Andre bilang boat-nya gitu ya, itu mungkin udah kapal pesiar kali ya Ko ya. Terus ya jadi ngambil kesempatan itu buat ngobrol. Itu tuh udah janjian sebenarnya dari bulan Februari. Cuman dia baru kasih jadwal, baru kasih waktu pas bulan-bulan ini. Jadi ya udah menyempatkan datang. Itu juga seru kesempatannya tuh karena ya sekalian ya di situ juga gue belajar dari leader yang hebat dan gue juga sambil melihat juga kok sebenarnya kok leader gue teh dan pisan kok. Si Ko Edo teh dan pisan gitu ya. Mau nemenin gue pisah mobil kita tuh. Pisah mobil karena gue mau pulangnya malam, sedangkan dia kan istri anak semuanya nggak diajak, jadinya mau pulang lebih cepat. Nah sampai di sana ketemu, cuman punya waktu 1 jam buat ngobrol sama Brian, soalnya dia habis itu harus jemput mamahnya di rumah sakit. Mamahnya baru banget jatuh dan tulangnya baru ada tempurungnya tuh ini retak gitu lah ya, jadi lagi fisioterapi apa segala macam. Dia nyempetin waktu buat ketemu sama Yosua. Terus di momen itu, singkat cerita, gue siapin 10 pertanyaan, tapi cuma tanya 3 pertanyaan doang kok. Waktu. Enggak kok. Oh, bukan. Karena pertanyaan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sudah dijawab dari pertanyaan 1, 2, 3 kok. Oke. Jadi entah gimana dia, ya pokoknya jawab aja pertanyaan Yosua, tanpa Yosua tanyain. Singkat cerita kalau yang Ko Andre tanyain, terus apa Yos yang dapat menarik? Gue cuma tanya, sebenarnya agak nggak sudi kok waktu itu manggil Bray gitu ya, Brian gitu. Pengennya manggilnya kok karena dari perawakannya ya, dari caranya dia ngomong, ini orang kalau lu kelebihan value ya kok ya, ini mirip-mirip lah kok. Ini gue nggak sudi kalau dia tuh lebih muda daripada gue kok. Ya gue juga pengen manggilnya kok gitu ya. Tapi Bray, apa sih yang bikin lu bisa sampai hari ini? Terus udah gitu, lu boleh dong share sama gue. Tapi dia nggak langsung jawab, dia malah jadi justru tanya balik. Sok Yos, lu boleh cerita, lu sekarang kondisinya kayak gimana, posisi lu lagi di mana? Yosua cerita, ya sekarang gua tahun ini udah punya agent, ada 2, apa segala macam. Karena waktu yang terbatas, dia langsung, oke Yos, sorry, gua langsung to the point ya, gua langsung aja ngomong ke intinya. Yos, activity lu kurang. Lu nggak bisa Yos ngegedein bisnis ini, kalau lu cuman jalanin segitu doang. Ya buat gue itu dari jawaban pertama dia juga udah langsung, Oke, kita pulang. Ya, udah langsung oke. Itu udah terjawab. Tapi jadi dalam itu gue detailin lagi. Oke, kalau gue boleh tahu nggak kalau lu activity-nya itu tuh jadi ketemu orang tuh ceritanya seperti apa? Orang-orang siapa aja sih yang lu ceritain? Ya kalau dia share intinya buat dia quantity over quality. Jadi buat dia jumlah itu tuh penting banget. Karena kalau kita mengharapkan kita rekrut 5 orang dan semuanya 5-5-nya promosi, kayaknya ya itulah ya, kayaknya agak sulit gitu ya. Bahasanya itu harus bayar 10.000 tapi kayaknya itu agak nggak agak ya kayaknya aduh seru lah ya kok ya. Jadi dia ngomong, Yos lu tahu nggak di grup gua ini Brian tuh BTW umur 26 tahun, baru married. Di grupnya dia itu ada 270 agent. Jadi di grupnya itu ada totalnya 270, 30 diantaranya itu tuh jadi leader aktif. Yang dia punya directnya dia itu ada 13. Gue bilang di situ, Dan, ini gue dulu zaman kuliah tuh belum ngapa-ngapain, dia zaman kuliah tuh udah punya leader tuh udah lumayan banyak. Sekarang gue baru memulai ibaratnya di bisnis ini, oh dia udah bisa nikmatin hasilnya itu ya. Jadi itu yang pertama, quantity over quality sih. Gitu. Terus, dan gue belajar satu hal lagi, kemarin juga, sekalian juga kok sebenarnya ini nyambung banget. Gue belajar dari Brian, terus dikonfirm lagi sama Koyo kemarin. Bukan Koyo Hannes ini ya, Yoyo. Dia ngomong yang tentang, semua kan udah lihat ya yang timetable-nya itu ya. Dan Brian juga pakai itu buat dia coaching ke timnya. Buat gue sih itu bagus banget. Dan intinya konsep dari si tabel itu, kita suruh ke agent kita,
Pokoknya lu coret jadwal yang lu tidak mau pakai untuk Prudential. Hmm. Dan si Brian itu sok ayo dipancing terus buat dicoret sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya sisa 3, 2, 1 doang. Karena menurut Brian kalau dia udah cuma nyisain 1 atau 2 itu benar-benar waktu yang dia bisa dan dia mau pakai buat Prudential. Kalau masih banyak, nah itu pasti nanti banyak alasan. Hmm. Gitu. Kebetulan Yosua udah mulai cobain sih kok. Dan memang lagi banyak rekrut juga akhirnya gara-gara itu. Asik banget. Wow, tepuk tangan dong buat Yosua. Thank you banget, Yos. Oke, thank you. Jadi saya ingat ceritanya Yosua karena dari sekian banyak masukan dan kemarin pas tadi malam nelfon Yosua hal yang sama lagi. Yaitu kita pikir kalau ketemu orang ngasih masukan itu pujianlah yang akan bikin kita ingat. Ya, say something nice lah. Ternyata waktu Brian bilang sebuah hard truth sama Yosua bahwa activity lu kurang. Itu justru berkesan dan itu membantu buat Yosua. So, kita partner, kita leader, oke? Kita punya sebuah privilege. Yaitu teman-teman boleh mulai tuliskan. Ada lagu, tolong Sin. Yuk kita mikirin dan kita tulisin kita mau belajar apa sama siapa. Tentunya leadernya lu pribadi yang boleh banget lu pelajarin. Tapi kalaupun lu mau belajar dari leader lu, pada edisi Project Three Body Problem ini, datang sama dia dengan sebuah mau minta masukan yang keras. Datang sama dia, oke? Leader lu, orang yang lu tanya, kurang lebih dia akan tahu sebenarnya problem lu di mana. Tapi kadang-kadang karena lu nggak pernah nanya, dia nggak pernah cerita nggak enak. Tapi yuk datang sama orang yang lu rasa lu bisa belajar dari dia. Datang sama dia, ketemuin dia dan bilang, kenapa ya waktu gua kok nggak maksimal? Kenapa ya gua 10 orang kok belum closing? Kasih masukan gua dong. Gimana caranya gua lebih powerful lagi? Gue pengen punya closingan kayak lu. Ajarin dong. Sebuah statementnya adalah ask for a slap in the face. Minta untuk sebuah tamparan di pipi. Sakit sih, tapi kamu akan hidup. Daripada perlahan-lahan, lu akan hilang. Ask for a slap in the face. Oke? So teman-teman, partner boleh ketemu leadernya. Kalau leadernya lagi nggak ada, boleh tanya sama leader orang lain. Maksudnya kayak tadi ya, ada Ricky, mungkin Martin lagi nggak ada, boleh sama Vivi lah. Vi, kira-kira sama siapa ya, Ci Vivi ya, gue belajarnya ya. Oke, tanya sama leadernya, gue mau belajar dong. Tolong kasih masukan gue dong, tolong review gue dong. Saya udah nyata 3 orang yang saya mau ketemu. 1 orang di Jakarta, 2 orang di sini. 1 Wendy. Gue pengen belajar dari Wendy bagaimana kekuatannya menghadapi badai kehidupan. Dan gue pengen belajar dari Rian. Bagaimana dari usia muda bisa mandiri dan bisa berjuang. Oke. Waktu lu ketemu sama tim orang lain, tolong kasih masukan yang relevan. Tolong kasih masukan. Teman-teman yang datang dengan sebuah kerendahan hati. Oke. Kalau lu tahu lu bisa belajar, pokoknya kalau benar-benar syariah mah gue dengerin dari Ratih. Nah maka begitu datang sama Ratih, lu perlu punya sebuah kerendahan hati, percaya bahwa dia mau ngajarin syariah yang paling bagus. Nggak ada semua orang bisa di semua area, nggak ada. Oke, mau belajar bagaimana untuk bertahun-tahun punya achievement yang bagus, boleh belajar sama Arya misalnya. Oke, nah datang sama Arya, tanya sama dia, caranya gimana? Ada 2 hal yang lu perlu punya untuk datang, yaitu punya kerendahan hati, dan lu boleh percaya sama Arya. Dan leader yang ngasih taunya, lu boleh kasih masukan yang slap in the face, yang mendukung, membantu dia di Prudential. Saya pikir Vika itu
salah satu leader yang bukan masalah. Seperti banyak leader, yaitu percaya banget sama gue. Dan itu memudahkan hidupnya Vika menurut gue. Dia lagi stres apa Andre, menurut gue ikut jangan, menurut lu ikut jangan, ikut ya Vik, oke deh. Andre ini gimana? Vika ikut, gue tahu lu fase hidup lu lagi rujit gitu ya, lagi rujit, rudet. Tahu nggak Krisna? Rudet. Nggak tahu ya. Rumit, ruwet, ya ngejelimet. Tapi lu percaya sama gue ya Vika ya. Nah leader itu akan lebih maksimal kalau timnya adalah orang-orang yang mau, gue tau lah kalau soal bangun tim gue mau belajar dari lu deh. So, slide terakhir yang kita mau tutup hari ini. Apakah satu hal yang paling membedakan setelah lu nanya sama orang, setelah lu belajar sama seseorang, apakah satu karakter yang paling membedakan antara lu mau berubah, lu mau belajar, versus orang yang benar-benar akan berubah dan benar-benar akan growing. Satu kata itu namanya adalah taat. Beres dari ketemu sama orang yang lu tahu ini masukannya bagus, hidup lu nggak tiba-tiba berubah, gengs. Ya, lu minta masukan yang slap me in the face dong. Masukan dong. Setelah lu dengerin itu, saya berharap lu punya sebuah sikap hati, obedience. Ya gue mau ambil action, gue mau lakuin. Karena hidup kita nggak akan benar-benar berubah. Sampai akhirnya kita punya obedience. Thank you banget semuanya, selamat pagi.